Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desiana Wulan Ramadhani, NIM 1018 akan menjelaskan tentang uji Duncan Multiple Range Test atau DMRT. DMRT ini dilakukan apabila hasil analisis seragam minimal berpengaruh nyata. Keunggulan dari DMRT ini yaitu uji DMRT lebih diteliti dan bisa digunakan untuk membandingkan pengaruh perlakuan dengan jumlah perlakuan yang besar. Uji DMRT ini dalam penggunaannya agak rumit sedikit, tapi tidak susah asalkan dapat memahami tahap demi tahap. Untuk melakukan uji ini, atribut yang dibutuhkan yaitu yang pertama, data-data perlakuan, taraf nyata, jumlah perlakuan, derajat bebas atau DB galat, tabel Duncan untuk menentukan nilai kritis uji perbandingannya. Ini merupakan data hasil pengamatan pengaruh pemupukan P terhadap bobot polong isi gram kedelai varietas Grobogan. Untuk percobaan dilakukan dengan rancangan acak kelompok dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pemupukan P terhadap bobot polong isi kedelai. Untuk tabel ini akan saya jelaskan. Yang pertama, perlakuan 0 kg atau tidak menggunakan pupuk P itu sebagai perlakuan kontrol. Untuk yang perlakuan 1 atau P1 itu 22,50 kg, untuk yang P2 45,00 kg, P3 67,50 kg, P4 90,00 kg, P5 112,50 kg, dan P6 135,50. Nah, untuk perlakuan yang pertama dan yang kedua, yang ketiga ini sudah ada di tabel. Untuk totalnya ini, terus untuk rata-ratanya itu P0-nya 17,33, P1-nya 21,00, P2 41,00, P3 36,00, P4 30,67, P5 22,67, dan P6-nya 26,00. Setelah di rata-rata itu totalnya 27,81. Untuk yang selanjutnya yaitu ada hasil analisis seragam atau ANOVA dari data tersebut yang dituangkan dalam tabel berikut. Nah, untuk sumber keragamannya untuk rancangan acak kelompok itu ada 4, yaitu ada kelompok, perlakuan, galat, dan total. Nah, untuk DB-nya itu 2, 6, 2, dan 12. Untuk JK-nya 0,838, 1305,24, 179,52, dan untuk KT-nya itu ada 0,19, 217,54, dan 14,53. Untuk DB-nya totalnya itu 20, JK-nya 1485,24. Untuk F hitungnya itu ada 0,01, 14,53. Untuk F tabelnya itu ada 2, yaitu ada 5% dan 1%. Yang 5% itu 3,88 dan 3. Untuk yang 1% ini ada 6,93 dan 4,82. Nah, untuk langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan nilai jarak atau R. Nah, untuk R itu P-1. Untuk di sini itu saya P-nya itu ngambil 7. Maka P dikurangin 1 sama dengan 7 dikurangin 1 sama dengan 6. Nah, untuk DB galatnya ini saya 12 ambil dari mana? Ini ngambil dari sini, DB galatnya 12. Nah, untuk taraf nyatanya itu 5% atau 5,05 yang dilambangkan dengan alfa. Berdasarkan data jumlah perlakuan ini, P-nya itu sama dengan 7. Nah, sehingga nilai jarak atau R ini ditulis dengan P, V, atau alfa. Seperti itu. Setelah semua nilai sudah ditentukan, barulah bisa menentukan nilai jarak atau R dengan cara melihat pada tabel nilai kritis uji perbandingan berganda Duncan. Untuk lebih jelasnya, angka-angka yang ada di tabel tersebut sudah saya pindahkan pada tabel berikut ini. Nah, jadi ini P. Nah, untuk 7 nilai jarak R dan 7 ini dilambangkan dengan P yang tadi telah kita tentukan, yaitu 7 berasal dari 6 dikurangin 1 karena tabelnya itu ada 6, tabel pada Duncan-nya itu tadi.
Terus 12 ini merupakan dB galat dan 0,05 ini merupakan taraf nyata yang telah diubah dari 5% menjadi 0,05. Nah, untuk P yang pertama itu 2, nilai jaraknya itu 3,08, yang ketiga itu 3,23, yang keempat 3,33, yang kelima 3,36, yang keenam 3,40, dan yang terakhir yang ketujuh itu 3,42. Baik, untuk selanjutnya kita akan menghitung nilai kritis atau nilai baku dari DMRT untuk masing-masing nilai P dengan rumus DMRT alfa sama dengan R PVA dikali akar dari KT galat bagi R. Nah, berikut saya akan coba menghitung untuk P-nya ini 2, di mana KT galatnya ini 14,97 dibagi dengan R, yaitu adalah kelompok sama dengan 3. Ini melihat pada tabel analisis ragam. Nah, jadi rumusnya seperti ini. DMRT 0,05, di mana alfanya itu tadi baik, ini adalah rumusnya ya, cara ngitungnya itu DMRT 0,05 ini taraf nyatanya, di mana tadi kan taraf nyatanya itu 5% dijadikan 0,05 sama dengan R-nya itu 3,08 dikali dengan KT galatnya 14,97 dibagi dengan R-nya itu 3 sama dengan, setelah saya jumlah itu nilainya mendapatkan nilai 6,88. Baik, dengan cara yang sama, kita dapat menghitung nilai kritis dari DMRT untuk P sama dengan 3, P sama dengan 4, P sama dengan 5, P sama dengan 6, dan P sama dengan 7. Untuk hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut ini ya. Untuk nilai DMRT 5%, yang P2 itu 6,88, P3 7,22, P4 7,74, P5 7,51, P6 7,60, dan P7 7,64. Nah, untuk langkah yang selanjutnya adalah menentukan perbandingan pengaruh antara perlakuan. Untuk ini saya menggunakan kodifikasi dengan huruf. Caranya yaitu sebagai berikut. Langkah pertamanya menyusun nilai rata-rata perlakuan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jadi di sini untuk nilai rata-rata dari perlakuannya itu diurutkan dari yang paling terkecil hingga ke yang terbesar. Untuk langkah yang kedua yaitu menentukan huruf pada nilai rata-rata tersebut. Jumlah nilai DMRT pada P2 yaitu 6,88 dengan nilai rata-rata perlakuan terkecil pertama yaitu 17,33 ditambah 6,88 sama dengan 24,21. Nah, ini diberi huruf A atau simbol A dari nilai perlakuan terkecil pertama yaitu 17,33 hingga nilai rata-rata perlakuan berikut yang kurang dari atau sama dengan nilai 24,21. Nah, jadi huruf A atau simbol A ini diberi dari nilai rata-rata perlakuan antara 17,33 sampai 22,67. Nah, jadi di tabel ini yang diberi simbol A yaitu yang ini. Kita beri simbol A. Untuk yang kedua yaitu jumlah nilai DMRT pada P3 yaitu 7,22 dengan nilai rata-rata perlakuan terkecil kedua yaitu 21,00 ditambah 7,22 sama dengan 28,22. Ini diberi lambang dengan huruf B, di mana nilai rata-rata terkecil kedua yaitu 21,00 hingga pada nilai rata-rata perlakuan berikutnya yang kurang dari atau sama dengan 28,22.
22. Nah, jadi untuk huruf B ini atau angka B atau lambang simbol B ini diberi dari nilai rata-rata untuk perlakuan 21,00 sampai 26,00. Jadi kita beri huruf B pada di sini ya, huruf B ini B, B, B. Untuk yang selanjutnya yaitu menjumlahkan lagi nilai DMRT pada perlakuan keempat yaitu 7,44 dengan nilai rata-rata perlakuan terkecil ketiga yaitu 22,67 ditambah 7,44 sama dengan 30,11 dan memberi lambang simbol huruf C pada nilai rata-rata perlakuan antara 22,67 sampai 26,00. Jadi di sini kita kasih huruf lambang C itu di sini dan sini. Nah, jadi di sini untuk pemberian dari huruf C itu diabaikan atau dibatalkan karena sudah terwakili oleh huruf B. Nah, ini diakibatkan karena huruf C-nya ini tidak melewati dari huruf B. Nah, untuk yang selanjutnya itu menjumlahkan lagi nilai DMRT pada perlakuan P5 yaitu 7,51 dengan nilai rata-rata perlakuan terkecil keempat yaitu 26,00 ditambah 7,51 sama dengan 33,51. Nah, ini itu diberi lambang dengan huruf C karena untuk lambang dari huruf C yang sebelumnya itu dibatalkan. Jadi, untuk lambang huruf C ini untuk perlakuan 26,00 sampai 30,67. Nah, jadi yang diberi huruf C itu di sini, diberi huruf C, huruf C. Untuk yang selanjutnya yaitu menjumlahkan lagi DMRT pada P6 yaitu dengan nilai rata-rata perlakuan terkecil kelima. Perlakuan nilai rata-rata terkecil kelimanya itu yaitu 30,67 yang ditambah dengan 7,60 sama dengan 38,27. Nah, untuk ini diberi dengan simbol huruf D, di mana rata-rata perlakuan simbol huruf D ini berkisar antara 30,67 sampai 36,00. Nah, jadi kita beri huruf lambang D di sini. D. Untuk yang selanjutnya yaitu jumlahkan lagi nilai DMRT pada perlakuan ke-7 yaitu 7,64 dengan nilai rata-rata perlakuan terkecil ke-6. Untuk nilai rata-rata perlakuan terkecil ke-6 yaitu 36,00 ditambah 7,60 sama dengan 43,20. Kita beri dengan simbol huruf E, di mana huruf E ini mempunyai nilai rata-rata perlakuan berkisar antara 36,00 sampai 41,00. Jadi kita beri lambang huruf E itu di sini dan di sini seperti itu. Untuk yang terakhir yaitu susun kembali nilai rata-rata perlakuan tersebut sesuai dengan perlakuannya dan diberi simbol huruf seperti ini. Jadi kesimpulannya yaitu untuk perlakuan yang diikuti oleh huruf yang sama berarti tidak berbeda nyata, pengaruhnya menurut DMRT 5%. Pada perlakuan contohnya yaitu pada perlakuan P2 dan P3. Ini P2 dan P3 itu sama-sama diikuti oleh huruf E. Jadi dapat diketahui bahwa pengaruh dari perlakuan P2 dan P3 ini tidak berbeda nyata. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.